Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke pertemuan ke-6. Kemarin pertemuan kelima saya masuk ke kelas nggak ada orang ya, jadi silakan baca materinya sendiri. Eh, ini bukan yang ini materinya. Hari ini kita bahas tentang masih masuk ke dalam kriptografi klasik, Playfair Cipher. Playfair Cipher ini diciptakan oleh Weston di bidang fisika tahun 1854, namun dibawakan penggunanya oleh Lord Playfair. Konsepnya bagaimana? Oke, konsepnya adalah kita membuat terlebih dahulu yang namanya tabel. Ukuran tabelnya berapa? Ukuran tabelnya adalah 5 kali 5. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, kalau ukuran tabelnya 5 kali 5, sedangkan jumlah alfabet dalam abjad itu ada berapa? Jumlah alfabet dalam abjad itu ada berapa? Ada berapa jumlahnya? A sampai Z itu ada berapa jumlahnya? Ada yang tahu? Mana orangnya? Enggak ada yang tahu? Iksan, Ansor, Sardin. Jumlah alfabet ada berapa? A sampai Z. Suaranya putus-putus. Jumlah alfabet A sampai Z ada berapa? Jumlah alfabet ada 26, ya. Nah, kalau kita buat tabel dengan ini 25, 5 kali 5, berarti ada satu abjad yang tidak dipakai. Nah, di Playfair Cipher ini huruf J digantikan dengan I. Jadi nggak ada huruf J dalam Playfair Cipher. Langkah-langkahnya bagaimana? Sekarang kita langsung ke langkah-langkah. Untuk langkahnya tentukan kunci misal Playfair. Pertama kita tentukan kuncinya terlebih dahulu. Contohnya Playfair. Terus kemudian langkah keduanya adalah hilangkan huruf yang sama dalam key menjadi Playfair karena A-nya double. Kemudian kita masukkan Playfair ini ke dalam tabel yang sudah kita buat ini. Jadi Playfair. Sisanya ini sama seperti Hilciper kemarin nih. Sisanya nanti kita masukkan abjad, sisa abjad yang belum dipakai. Ya. Jadi A sudah dipakai, berarti B, C, D, E, F, G, H, I-nya sudah dipakai, J nggak ada. Di sini kita nggak pakai J, jadi langsung K, M, N, O, Q, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, akhirnya kita punya tabel yang kita jadikan patokan untuk menggunakan enkripsi. Langkah pertamanya seperti itu. Kemudian langkah kedua adalah perluas tabel menjadi 6 kolom. 6 kolom dan 6 baris. Isinya adalah perulangan dari baris yang pertama dan perulangan dari kolom yang pertama. Nah, ntar ada yang baru masuk. Pesan yang disamarkan diatur sebagai berikut. Algoritmanya atau langkah-langkahnya sebagai berikut. Ganti huruf J dengan I bila ada. Jadi kita nggak menggunakan huruf J. Tulis pesan dalam pasangan. Jadi setiap pesan yang akan kita enkripsi ini kita pasang-pasangkan dua-dua.
Kemudian aturan yang selanjutnya adalah jangan sampai ada pasangan huruf yang sama. Jadi kalau ada huruf yang double atau sama, maka kita sisipkan huruf Z di tengahnya. Atau jika jumlah ganjil, nanti kalau sisanya ada satu terakhir, tambahkan huruf Z di akhir. Contohnya bagaimana? Contoh plain text-nya adalah God's broom sweep clean. Ini contoh plain text yang akan kita enkripsi ya. Jika tidak ada huruf J, maka tulis pesan dalam huruf pasangan. Karena tidak ada huruf J di dalam plain text, kalau ada kita harus ganti dengan I. Kita pasang-pasangkan per dua huruf. GO, OD, BR gitu kan. Ini GO, OD, BR. Nah, OO, karena OO itu huruf yang sama, maka tidak boleh ada pasangan huruf yang sama. Supaya beda bagaimana kita tambahkan huruf Z. Z, OM, SZ ini karena pasangannya S, kita tambahkan Z. Dan seterusnya. Nah, sisanya nih N. Karena nggak ada pasangannya, kita tambahkan Z juga di akhir. Nah, kalau sudah punya pasangan dua-dua seperti ini, baru kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu langkah enkripsinya. Logika algoritmanya ada 3. Algoritma untuk enkripsinya ada 3. Yang pertama, jika ada dua huruf yang terdapat pada kunci yang sama, jika terdapat atau dua huruf pada baris kunci yang sama, yang merah-merah ini, maka tiap huruf diganti di kanannya pada kunci yang sudah diperluas. Contohnya bagaimana? Contohnya di sini kita pengen mengenkripsi pasangan yang SO dan ME. Kita cek di tabel S sama O. Nah, ini artinya apa? Berada di baris yang sama. Kalau berada di baris yang sama, maka penggantinya adalah huruf di sebelah kanannya. S diganti T dan O diganti Q. Ya. SO. S diganti T, O diganti Q. Kalau ME berarti M diganti E dan E diganti G. Nah, jika ada dua huruf yang terdapat pada kolom kunci yang sama, bedanya ini. Kalau tadi baris yang sama, ini kolom kunci yang sama. Kalau kolom kunci yang sama, hurufnya diganti dengan huruf yang ada di bawahnya. Contohnya GO, dilihat di sini G sama O berada di kolom ya. Kalau kolom itu yang lurus ke bawah, kalau baris itu yang ke samping. Kalau dia berada di kolom yang sama, enkripsinya itu menggunakan teks yang ada di bawahnya. Berarti ini G diganti O diganti V. Sama dengan UP. U diganti P dan P diganti I. Nah, kalau tidak terdapat baris atau pada kolom yang sama, caranya bagaimana? Nah, jika dua huruf tidak pada baris yang sama atau kolom yang sama, maka bentuk pola segi 4 dan gantikan huruf dengan huruf di baris yang sama pada sudut yang berlawanan. Contohnya apa? Contohnya ada plain text ini I dan S pasangannya. Kita cek di dalam tabel. Ada yang baru masuk. Contohnya ini kalau I sama S posisinya ini berjauhan ya, tidak pada baris yang sama dan kolom yang sama. I dan S. Nah, kalau seperti ini enkripsinya bagaimana? Pertama kita harus buat segi 4 seperti ini, bentuk pola segi 4 seperti ini. Nah, posisinya digantikan di baris yang sama pada sudut yang berlawanan. Baris yang sama, sudut yang berlawanan. Berarti I diganti dengan C, S diganti dengan N. Ya. I diganti C, S dengan N. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Untuk teorinya. Nah, untuk implementasinya, kalian bisa lihat GitHub ini.
Playfar Cheaper Python. Ini sudah saya coba dan outputnya sama seperti teori. Contohnya di sini interkay masukkan kuncinya Playfar, enkripsi, input enkripsi, saya masukkan GAT, BROM, sweep, clean, outputnya sesuai OV, TR, dan seterusnya. Nah, silakan dipelajari kode Python ini. Untuk UTS-nya bagaimana? Untuk UTS-nya nanti adalah menggunakan bahasa pemrograman berbasis web. Jadi UTS-nya adalah membuat halaman login dengan mengimplementasikan metode kriptografi yang dipelajari. Tiap orang berbeda-beda. Caranya bagaimana? Minggu depan ketika udah UTS, nanti milih soal diacak seperti ini. Nanti akan saya isi nama-nama kriptografinya. Tiap orang akan mendapatkan metode kriptografi. Contohnya soal 2 kriptografi Vigener Cheaper atau Hill Cheaper. Berarti mengimplementasikan Hill Cheaper pada proses login berbasis web. Kalau dapat gilirannya di sini adalah yang kita pelajari hari ini Event Cheaper, ya implementasi Event Cheaper pada proses login. Oke, jelas ya? Jadi OTS-nya itu ngacak sendiri-sendiri. Untuk pertemuan ke-7, karena saya masih kurang satu pertemuan lagi, untuk pertemuan ke-7 saya ganti di hari Minggu ya. Hari Minggu online, Minggu besok ini ya. Minggu besok ini jam 3 sore. Oke, jelas ya? Untuk pertemuan ke-7, ini kan pertemuan ke-6. Minggu depan kan sudah UTS, saya kurang satu pertemuan. Jadi untuk pertemuan terakhir, pertemuan ke-7, kita adakan di hari konsep Event Cheaper. Minggu depan Event Cheaper, pertemuan selanjutnya Event Cheaper di hari Minggu tanggal 5 jam 3 sore secara online. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Oke, silakan disiapkan UTS-nya. Yang kita sudah pelajari adalah ada beberapa metode. Ada Hill Cheaper, transposisi, Playfar Cheaper, Event Cheaper, Caesar Cheaper. Harusnya ada Vigener Cheaper. Kira-kira ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Oh, enggak, deadline-nya pengerjaannya adalah 3 hari. Jelas ya? Ya. Ya, 3 hari. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, silakan disiapkan. Saya sengaja nyari ininya Python ya. Tinggal kalian transkrip, dipindah ke bahasa pemrograman yang berbasis web. Oke, kalau nggak ada